Akibat permasalahan hukum akibat ulah yang dilakukannya, kini membuat nama Baim Wong tak henti-hentinya ramai diperbincangkan usai dirinya melakukan tindakan prank terhadap pihak kepolisian. Terlebih aktor berusia 41 tahun itu sempat menjadi amukan warganet dari konten-kontennya yang kerap kali dianggap mengundang kontroversi. Berulang kali meminta maaf hingga menyesali atas apa yang telah diperbuatnya. Hal itu pun nampaknya sudah tidak cukup bagi Baim untuk menyelesaikan permasalahan yang nyatanya tengah bergulir di ranah hukum. Lantas, seperti apakah kelanjutan kasus yang kini tengah menerpa Baim? Mas Baim itu sudah diperiksa 2 kali. Sudah 2 kali sama Paula juga sudah 2 kali diklarifikasi. Diklarifikasi sudah 2 kali. Kemudian yang terakhir sekali kemarin hari Senin tanggal 24 Oktober ada 4 orang kru yang dimintai keterangan, diklarifikasi oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Jadi ada 4 orang. 4 orang itu krunya Mas Baim. Krunya itu ada sopir, ada editing, ada kameramen. Jadi ada 4 orang. Kedatangannya hari ini nih. Cuma jadi saksi aja si konten situ. Kita sebagai supir ya paling cuman antar jemput, nganter ke lokasi gitu doang udah. Tadi tuh kita udah ngelakuin penyidikan, mungkin karena panjang prosesnya, akhirnya di-cut sama istirahat untuk sholat. Gitu. Kita dikasih waktu setengah jam untuk makan sama sholat sekalian. Sekarang kita disuruh langsung ke sana lagi. Gitu. Nanti mungkin kalau misalnya udah kelar baru kita wawancara. Kita sudah koordinasi, maksudnya kita sudah tanya juga, saya sudah tanya langsung ke penyidiknya seperti apa, karena itu juga kan harapan kita bagaimana ada kepastian hukumnya. Tetapi proses ini kan masih berproses ya, masih pendalaman gitu. Jadi kita tunggu saja. Kami juga berharap lebih cepat lebih baik lah, ada kepastian. Oh ya, kalau untuk pemeriksaan pertama itu laporan pasal 220 KUH pidana, jadi pidana umum. Kemudian laporan kedua itu tentang ITE. Jadi ada dua laporan, ya, yang pidana umum dan ITE di pidana khusus. Kalau ancaman hukumannya itu yang pidana umum itu 9 bulan, kemudian kalau yang pidana ITE dia lebih dari 4 tahun. Itu ancaman hukuman. Oh iya, jadi kita prosedural saja ketika dimintai keterangan atau klarifikasi, kita kooperatif. Jadi semua data dan informasi yang dibutuhkan oleh penyelidik, ya kita kooperatif dan kita siapkan itu. Termasuk ada beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Baim dan Paula di luar kota, tetapi sebagai warga negara yang baik, ketika ada undangan, kita menghadiri undangan. Jadi kita mengutamakan dan menghargai undangan dari pihak kepolisian. Telah mendalami lebih jauh akan kasus yang kini tengah menerpa sang klien, pihak kuasa hukum Baim Wong nyatanya memiliki sebuah rasa kecurigaan tersendiri akan oknum yang diduga memanfaatkan permasalahan ini sebagai ranah untuk mencari panggung. Hal itu dijelaskan sebagaimana pihak kuasa hukum Baim Wong menilai tidak ada kesalahan yang begitu fatal atas aksi prank yang dilakukan sang aktor terhadap pihak kepolisian. Lantas, siapakah sosok yang diduga kuat sebagai oknum yang mencari pamor dalam kasus yang kini menerpa Baim Wong? Iya, jadi yang pertama itu patut diduga ya, sebagai kuasa hukum patut diduga ada pihak-pihak tertentu yang mencari panggung lah. Karena kalau mau dilihat, mau diteliti, mau ditelusuri secara hukum, ini kan tidak ada niat jahatnya. Niat jahatnya nggak ada. Tapi karena konten ini telah menimbulkan pro dan kontra,
ada proses hukum, ya kami sebagai warga negara yang baik ya sudah kami ikuti aja proses hukumnya, dan kami percayakan kepada pihak kepolisian. Kami minta juga kalau tidak cukup bukti ya dihentikan, kira-kira begitu. Oh ya, kalau ditanya niatnya itu kan hanya spontanitas untuk memberikan edukasi kepada publik. Misalnya, gimana cara membuat laporan polisi kalau Anda menjadi korban KDRT? Ternyata dalam konten itu penjelasan dari om-om polisi yang ada di polsek itu bahwa kalau laporan KDRT harusnya disampaikan langsung ke Polres, bukan di polsek. Nggak ada gimana sih, maksudnya gini loh. Ide awas hati-hati. Ide dadakan saya yang salahnya tidak melihat situasinya seperti apa sekarang. Memang salah ketika kita nonton juga, kita ngelakuin, saya melakukan seperti ini ya. Salah banget. Dan memang harusnya lebih peka lagi. Biarkanlah kita belajar terus. Memang harus lebih peka sih, maksudnya. Salah saya. Mudah-mudahan kalian semua juga memaklumi ya. Maafin saya. Mudah-mudahan pelajarannya juga banyak. Tidak ada niat untuk mencemarkan nama baik institusi atau pribadi seseorang, tidak ada. Karena kebetulan ada oknum polisi itu dikenal sama baik, dan mereka spontanitas dari rumah langsung ke polsek. Itu juga kamera itu semua kan ada di dalam mobil, jadi tidak disiapkan. Itu memang sudah standby karena setiap minggu kan ada event, jadi kameranya tidak ada. Jadi spontanitas begitu, ayo kita ke polsek, kita menghibur lah oknum polisi yang tidak ada, kira-kira begitu. Kita aktivitas main itu seperti biasa aja, dari pagi sampai sore sampai malam, kegiatan di kantor seperti biasa. Kalau ada undangan dari Polres, ya sudah kita datang, kita kooperatif. Jadi aktivitas biasa. Tadi sebenarnya video saya untuk minta maaf ke polsek yang kita datangin. Saya minta maaf kalau melibatkan mereka. Seharian kemarin saya juga berpikir apa yang udah kita lakuin, dan kenapa kita post, dan kenapa kita juga melakukan semua itu yang tadi kita tidak terpikir akan terjadi seperti ini. Dan ternyata banyak sekali pihak yang dirugikan, salah satunya institusi pemerintah, kepolisian, yang tadi saya mikirnya kalau memang saya itu kenal dengan mereka, karena mereka juga yang berjasa ya untuk menangkap pencuri motor di rumah saya dulu. Kita berhubungan juga, terkadang saya silaturahmi ke sana, dikiranya dengan silaturahmi seperti itu saya bisa melakukan hal seperti kemarin, dan ternyata salah. Orang akan melihatnya itu tetap institusi pemerintah, dan takutnya kita semena-mena pada mereka. Dan akhirnya saya tahu saya salah, makanya tadi saya datang, saya minta maaf secara langsung. Semoga mereka tidak disalahkan, karena salah ada di pihak saya dan juga di pihak kita ya. Tim juga saya minta maaf, dan juga pada korban-korban KDRT saya juga minta maaf. Saya tidak terpikir sama sekali ke arah sana. Sebodoh itu memang saya untuk melakukan hal kemarin. Dan saya juga malah terima kasih buat teman-teman yang sudah menegur saya dengan caranya apapun ya, dengan cara apapun. So, terima kasih banget, karena memang harus selalu saya diingatkan sebagai manusia, salah diingatkan. Tolong, malah saya selalu bilang, tolong ya bosku, ingetin saya kalau misalkan saya salah. Dan buat orang yang sudah support, terima kasih juga, karena
karena mereka ya mungkin kita bisa introspeksi diri jadi orang lebih baik.